kepada seluruh saudara-saudara saya semua, CPNS dan calon P3K yang telah lulus, insya Allah akan ada kabar baik yang akan diberikan oleh pemerintah untuk saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkini di mana setelah aksi damai ataupun aksi jilid 1 kalau kita sebutkan, sedikit sebanyak mendatangkan respon dari PAN RB, di mana PAN RB sudah pun bertemu dengan Presiden Prabowo, maka rekan-rekan semua ini akan kembali melakukan demo jilid 2 untuk lebih gencar lagi mencuri perhatian pemerintah, di mana salah satu daripada isi daripada tuntutannya adalah cabut edaran dari PAN RB. Jadi sampai itu kita akan dengarkan statement terbaru dari Ketua Komisi 2 yang nanti bakal menggelar rapat kembali bersama BKN dan PAN RB. Nanti kita akan simak videonya. Dan kapan untuk kegiatan demo ataupun aksi ini? Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini di antara video-video yang kemarin sempat di tanggal 10 sudah pun banyak sekali beredar di media sosial berkaitan dengan tuntutan rekan-rekan pada saat melakukan demo di sejumlah daerah. Tentu saja ini menarik perhatian pemerintah sehingga akhirnya Menpan RB Ibu Rini melaporkan hal ini kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dengan adanya respon ini akan memberikan peluang kepada P3K tahap 1 untuk lebih gencar dan lebih bersemangat lagi membela hak daripada rekan-rekan semua. Nah, kalau Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa akan ada 10.000 honorer siap geruduk kembali ke Menpan RB saat demo nasional di 18 Maret tolak penundaan P3K 2024. Nah, ini pastinya akan lebih besar. Bagaimana informasi lengkapnya kita lihat Bapak Ibu. Bahwa demo nasional 18 Maret 2025 akan melibatkan belasan ribu honorer. Menurut Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja, yaitu FKB PPN, sesuai hasil koordinasi dengan forum-forum maupun aliansi honorer, demo 18 Maret ini akan dimaksimalkan jumlah dan masanya. 10.000 honorer Kabupaten Bekasi siap tumpah ruah di kantor Ibu Menpan RB Rini. Kemudian disebutkan sini bahwa para honorer Kabupaten Bekasi ini merupakan gabungan lintas instansi, ada guru, tenaga teknis, nakes, Satpol PP, Damkar, dan lain sebagainya, yang akan dipimpin oleh Firmansyah. Fadlun menegaskan target utama demo nasional ini adalah kantor Kemenpan RB, sebagaimana memang ini adalah sasaran untuk rekan-rekan honorer. Nantinya semua honorer dari berbagai forum dan daerah akan bertemu di Jakarta, kemudian menyampaikan aspirasi utama, yaitu menolak penundaan pengangkatan P3K 2025 yang disebutkan adalah Maret 2026. Nanti kita lihat ada 3 tuntutan Dia mengimbau honorer yang ingin memperjuangkan nasibnya untuk tidak takut bersuara, serta jangan takut dengan upaya penggembosan. Menyalurkan aspirasi lewat demo itu dilindungi undang-undang dengan catatan tidak melakukan anarkis. Pemerintah juga jangan alergi untuk dikritik, tegasnya. Nah, di sini disebutkan ada 3 tuntutan Bapak Ibu, di mana yang pertama tentu saja tolak dan cabut surat Menpan RB nomor 2793 bla bla tentang penyesuaian jadwal seksi CSN kebutuhan tahun 2024. Karena inilah yang menjadi biang keroknya dari hasil Komisi 2 yang tidak menyebutkan penundaan alias pengangkatan serentak, tapi di surat inilah Bapak Ibu tertuang informasi pengangkatan serentak. Nah, setelah terbitnya surat ini, barulah BKN menerbitkan surat penyesuaian jadwal ataupun lini masa terbaru. Kemudian tuntutan kedua, pengangkatan pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025, tepatnya April 2025. Artinya memang ini sesuai dengan lini masa awal. Agar diselesaikan juga, poin ketiga, seluruh honorer baik tahap 1, yaitu yang R1, R2, R3 yang tanpa L ataupun yang sudah mendapatkan L. Tentu saja tahap 2, namun ini tentu sesuai dengan mekanisme, di mana untuk tahap 2 ini kan tentu nanti akan sesuai dengan jadwalnya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, nanti Komisi 2 akan kembali menggelar sidang ataupun RDPE kepada bersama PAN RB dan BKN, di mana ini kita dapatkan langsung informasinya dari Ketua Komisi 2, yaitu Rifki Rizami, yang mana saat ini sedang melakukan umrah di Tanah Suci, dan beliau telah mengirim video khusus kepada kita untuk dapat bersabar, karena setelah beliau kembali nanti dari Tanah Suci akan segera menggelar sidang kembali bersama PAN RB dan BKN,
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, terutama rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon P3K di seluruh Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya memohon maaf karena dalam beberapa minggu terakhir saya melaksanakan ibadah di kota Mekah dan kota Madinah untuk melaksanakan umroh, dan karena itu pada saat rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN, saya tidak berhadir di tempat itu. Setelah itu saya banyak sekali mendapatkan masukan, saran, kritik baik melalui akun media sosial saya maupun melalui WhatsApp saya, dan jujur saya tidak ada satupun yang saya respons karena saya menahan diri, karena saya tidak memahami konteks dan situasi pada saat keputusan itu diambil, dan khawatir jika saya kemudian menyampaikan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Kendati demikian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal setelah saya mencoba mempelajari situasi terakhir dan melakukan komunikasi informal dengan berbagai macam pejabat, baik menteri maupun pejabat setingkat menteri. Yang pertama, saya sangat memahami bahwa penataan CPNS dan P3K, termasuk di dalamnya migrasi dari honorer ke P3K, yang sesungguhnya ini merupakan PR besar kita hampir lebih dari 60 tahun Republik Indonesia merdeka, itu harus segera kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, penerimaan honorer dan nama-nama lain, sebutan lainnya itu sudah tidak diperkenankan per Desember tahun 2024. Kendati demikian, DPR dan pemerintah masih melakukan kebijakan afirmasi. Dan kebijakan afirmasi itu kenapa ditempuh? Karena kita masih memberikan kesempatan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, 546 provinsi, kabupaten, kota, untuk menghimpun data agar para honorernya bisa kita angkat sebagai P3K. Nah, karena itu kemudian pemerintah melalui Kemenpan RB dan BKN memerlukan waktu. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Kemenpan RB itu adalah kementerian yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pada hulunya, dan BKN memiliki kebijakan untuk mengeksekusi kebijakan kepegawaian pada hilirnya. Proses tengahnya ada di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Kerap kali di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, baik terkait dengan penerimaan CPNS maupun P3K, itu tidak semua taat pada jadwal yang sudah ditentukan. Itulah yang terjadi, kemudian disepakati bahwa jadwal pengangkatan serentaknya pada Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Kendati demikian, saya kira berbagai macam demonstrasi, kritik, saran yang dilakukan oleh teman-teman terutama yang telah lulus CPNS dan P3K tahun 2024 yang lalu tidak menjadikan kami menutup mata dan telinga. Saya berterima kasih atas seluruh masukan ini. Saya kira ini baik untuk DPR, terlebih untuk pemerintah. Saya mendengar informasi pemerintah sekarang sedang melakukan berbagai koordinasi untuk melakukan pemetaan yang lebih baik, termasuk dengan pemerintah daerah terkait dengan kesanggupan mereka jika P3K itu segera kemudian dieksekusi terkait dengan bagaimana implementasi kepegawaian termasuk penggajian mereka semua. Saya meyakini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki empati yang sangat besar kepada rakyat. Kita ingat kasus Sritex di kota Solo yang di PHK massal karena Sritexnya gulung tikar. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto cepat mengambil tindakan agar kemudian PHK massal itu tidak terjadi dan tidak berlarut-larut. Saya juga meyakini bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan koordinasi untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan ini. Mari kita beri waktu, dan di tempat yang baik ini, di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana Rasulullah SAW berjuang dan mengakhiri hayatnya, saya doakan di bulan Ramadan ini segera ada formula yang terbaik untuk ini semua. Kita semua adalah satu persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Satu sakit, maka yang lain adalah sakit.
kita bagaikan satu tubuh yang utuh, di mana ketika ada organ tubuh yang sakit, maka organ tubuh yang lain akan merasa sakit. Semoga di bulan Ramadan ini segera akan ada formula terbaik, dan insya Allah akan ada keputusan yang baik, adil, dan bijaksana. Dan mari kita doakan para pemimpin bangsa kita, terutama Presiden Prabowo Subianto, selalu dalam kebijaksanaan, keadilan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh saudara-saudara saya semua, CPNS dan calon P3K yang telah lulus, insya Allah akan ada kabar baik yang akan diberikan oleh pemerintah untuk saudara-saudara sekalian. Bersabarlah dan terus berikhtiar, insya Allah Allah akan memberikan jawaban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.